Martial Peak Bab 792, Nine Heaven Holy Land. Pemandangan indah di sekeliling, energi dunia yang sangat kaya, penghalang halus, formasi tersebar di dalam dan di sekitar pegunungan sekitarnya, mengisolasi hamparan tanah ini dari dunia luar. Ini adalah Nine Heaven Holy Land. Catatan, Nine Heaven Holy Land, berarti tanah suci 9 surga. Kekuatan kuno ini sudah ada selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan sejarah yang termasyhur. Kekuatannya luar biasa, dengan beberapa sekte di seluruh alam Tongsuan yang setara. Namun, ketika Yang Kai tiba di sini untuk pertama kalinya, dia merasa tanah suci ini tenggelam dalam suasana yang suram, mungkin karena Tuan Suci yang tua telah meninggal dan Tuan Suci yang baru belum muncul. Nine Heaven Holy Land, seperti Soaring Heaven Sect, terletak di antara pegunungan, tetapi tidak seperti formasi 100 puncak Soaring Heaven Sect. Nine Heaven Holy Land hanya memiliki formasi 9 puncak. Meskipun jumlah ini relatif kecil, pengaturan 9 gunung ini memiliki kecocokan yang kuat dengan jalan surgawi, jadi penyusunan arai roh seperti itu tidak lebih buruk daripada Soaring Heaven Sect, bahkan itu mungkin lebih kuat. Apakah itu kekuatan pertahanan, atau kecepatan untuk mengumpulkan energi dunia, formasi 9 puncak ini lebih unggul dari formasi ratusan puncak. Di tengah 9 puncak roh ini, istana-istana indah tersebar, menyediakan cukup tempat berlindung bagi lebih dari 10.000 murid. Seluruh Nine Heaven Holy Land seperti surga, penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Ketika Su Hui dan Master Sein lainnya membawa Yang Kai dan Anlinger kembali ke Tanah Suci, mereka tidak repot-repot menyembunyikan diri dan malah mendarat tepat di tengah alun-alun besar Tanah Suci, seolah-olah mencoba mengumumkan kehadiran mereka. Orang tua itu kemudian memimpin jalan menuju istana yang megah. Di kedua sisi jalan, sejumlah besar murid Tanah Suci bergegas untuk menyambut Su Hui dan para Master Sein lainnya dengan hormat. Setelah melihat sosok Anlinger, murid-murid ini semua akan dengan semangat dan antusias memanggil namanya sambil mengenakan ekspresi yang hampir fanatik terlepas dari apakah mereka pria, wanita, muda, atau tua. Sebagai satu-satunya wajah yang tidak dikenal, Yang Kai juga mengumpulkan cukup banyak perhatian. Pemuda seperti itu, dengan hormat dikawal oleh Penatua Agung Su Hui dan Penatua Sekte lainnya, mudah bagi para murid Tanah Suci ini untuk menyimpulkan identitas pendatang baru ini. Bisikan segera menyebar ke seluruh kerumunan ketika berbagai murid Nine Heaven Holy Land diam-diam menunjuk ke Yang Kai, semuanya dengan bersemangat mendiskusikan apakah pemuda ini adalah Tuan Suci baru yang ditemukan saintes. Wajah mereka dipenuhi dengan campuran kegembiraan dan keingintahuan. Seolah-olah selama Yang Kai menggantikan posisi Tuan Suci, Nine Heaven Holy Land akan terselamatkan. Mereka yang memiliki penglihatan sedikit lebih baik dan telah menentukan kebenaran masalah bahkan mulai dengan hormat menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada Yang Kai. Yang Kai di sisi lain tidak menunjukkan tanggapan, tetap acuh tak acuh seperti biasa. Su Hui dan Master Sein lainnya diam-diam menganggukkan kepala setelah melihat ini, evaluasi mereka terhadap Yang Kai semakin meningkat. Meskipun Yang Kai adalah murid dari Soaring Heaven Sect, dia masih seorang pemuda, mereka dengan sengaja menuntunnya di jalan ini untuk memungkinkannya mengalami kekayaan dan kemakmuran Tanah Suci serta membuatnya untuk mengevaluasi kekuatan para murid di sini. Namun, bahkan dalam menghadapi semua ini, Yang Kai tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau bingung dan tetap tenang sempurna, seolah-olah dia telah mengalami angin kencang dan ombak memungkinkan Su Hui dan para Master Sein lainnya untuk menjunjung tinggi dia. Kekuatan mental dan temperamen Tuan Suci masa depan ini luar biasa. Su Hui dan yang lainnya diam-diam bertukar pandang, menjadi semakin bertekad untuk membuat pemuda ini mewarisi posisi Tuan Suci. Seluruh jalan dipenuhi dengan hiruk-pikuk. Di depan Yang Kai ada sebuah istana megah yang dibangun dari batu mulia dengan banyak pilar megah yang di atasnya diukir gambar naga dan burung phoenix yang terlihat hidup. Ketika mereka tiba di sini, Su Hui berbalik dan melambaikan tangannya dengan lembut. Para murid Tanah Suci yang sedang menonton melihat ini dan dengan cepat membubarkan diri, masing-masing dari mereka masih membawa banyak keingintahuan dan keraguan di hati mereka, bertanya-tanya siapa pemuda yang tidak disebutkan namanya ini dan apakah dia akan mewarisi posisi Tuan Suci dan menyelamatkan Tanah Suci dari keadaan sulit saat ini. Adik laki-laki, silahkan. Su Hui sedikit menunduk dengan sikap hormat. Yang Kai menghela nafas dengan enggan dan mengerutkan kening. Senior, aku baru saja datang ke Tanah Suci sebagai tamu, apakah perlu bersikap begitu formal?
Mendengar ini, Su Hui mengerti bahwa Yang Kai masih enggan menerima tanah suci, tersenyum ringan sambil mengangguk. Apa yang dikatakan adik kecil itu benar, ayo kita pergi bersama. Baik. Begitu berada di dalam istana, di bawah pengaturan Su Hui, semua orang duduk mengelilingi meja yang megah dan segera perjamuan besar disiapkan. Hanya dari melihatnya saja, jelas bahwa Su Hui dan penatua lainnya memberikan sambutan selamat datang pada Yang Kai. Di jamuan makan, Yang Kai tidak menunjukkan perasaan mendesak atau gugup, seolah-olah dia hanya pelancong biasa, hanya bersulang sedikit dengan Su Hui sambil menikmati pemandangan yang meriah. Yang Kai menemukan bahwa sebenarnya cukup mudah bergaul dengan pria tua ini selama yang terakhir tidak menyebutkan apapun tentang tanah suci atau tuan suci. Kekuatan Su Hui tinggi dan latar belakangnya tidak rendah, tetapi dia masih ramah dan mudah didekati. Namun, Yang Kai tahu bahwa ini karena pria tua ini berusaha membangun hubungan yang baik. Jika Yang Kai hanyalah pemuda lain, sepertinya Su Hui tidak akan bersikap begitu sabar dengannya. Saat anggur disajikan, sekelompok gadis muda dipanggil untuk membawakan berbagai lagu dan tarian. Gadis-gadis ini semuanya cantik dan mengenakan baju tipis, namun penuh gaya, mengungkapkan cukup untuk memikat fantasi seseorang. Dengan beragam temperamen, namun semuanya menunjukkan keanggunan yang halus, gadis-gadis muda ini adalah pemandangan yang mempesona untuk dilihat. Yang Kai sangat menghargai pertunjukan ini, tetapi penglihatannya tetap jernih, tanpa cahaya cabul sedikit pun. Duduk di sampingnya, An Linger melihat ini dan tidak bisa menahan senyum puas. Setelah beberapa kegembiraan, jamuan makan ditutup dan Su Hui serta yang lainnya juga pergi, tidak pernah sekalipun menyebutkan apapun tentang posisi Tuan Suci kepada Yang Kai, menunjuk seorang pelayan untuk membawanya ke kamarnya. Yang Kai dibawa ke sebuah kamar besar di salah satu sayap istana, lantainya dilapisi karpet mewah dan dindingnya dihiasi dengan batu-batu indah yang memberikan pencahayaan lembut. Ada pembakar dupa di tengahnya yang mengeluarkan aroma lembut yang membuat seseorang menjadi rileks dan merasakan ketegangan mereka menghilang. Tuan muda, apakah kamu ingin mandi? Ada kolam besar di kamar sebelah dengan air hangat yang sudah disiapkan, tanya pelayan itu lirih. Yang Kai meliriknya sebentar sebelum perlahan menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia pergi. Pelayan dengan sopan mengangguk, membungkuk, dan kemudian pergi. Setelah menunggu gadis muda ini pergi, Yang Kai berjalan ke pintu, membukanya, dan melihat ke arah An Linger yang agak ragu-ragu yang ada di luar. Mengapa kamu berdiri saja di sini, masuklah. Ah, ya. An Linger mengangguk dan perlahan melangkah masuk. Kamu datang pada waktu yang tepat, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu, kata Yang Kai, meraih tangan An Linger dan membawanya ke tempat tidur. Wajah An Linger sedikit memerah tapi dia tidak melakukan perlawanan apapun dan membiarkan Yang Kai membimbingnya. Sesaat kemudian, duduk di tepi tempat tidur, dia memasang ekspresi agak bingung tapi masih berhasil mempertahankan ketenangannya. Yang Kai juga duduk di tempat tidur, berpaling untuk melihatnya, dan tersenyum pahit. Su Hui menunjukkan murid-murid tanah suci kamu kepadaku dan membawa sekelompok penari untuk merayu aku. Jelas, dia tidak punya niat baik. Penatua Agung hanya ingin kamu mewarisi posisi Tuan Suci, mengapa kamu berbicara seolah itu terdengar sangat berbahaya. Juga, gadis-gadis itu bukan hanya penari, mereka semua adalah murid yang sangat baik di tanah suci aku yang telah melalui proses seleksi yang ketat. Hanya ketika tamu yang paling terhormat datang, mereka akan dipanggil untuk tampil. An Linger menggigit bibirnya dengan lembut, sedikit kebencian muncul di wajahnya saat dia bertanya sekali lagi, kamu benar-benar tidak ingin menjadi Tuan Suci? Aku tidak mau. Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan tegas sebelum mengerutkan alisnya, katakan dengan jujur apakah yang dikatakan Su Hui sebelumnya benar. Tentang apa? Setelah kamu memilih aku, kamu tidak bisa lagi memilih yang lain. An Linger berhenti sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Tanah suci kamu benar-benar aneh, tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, aku hanyalah orang luar, bagaimana kamu bisa menyerahkan posisi penting seperti Tuan Suci kepada orang asing? Mengapa kamu tidak memilih kandidat dari anggota sekte kamu sendiri? An Linger hanya tersenyum lembut, ini telah menjadi kebiasaan kami sejak zaman kuno. Aku pikir kamu sudah mendengar belakangan ini bahwa setiap Tuan Suci dari tanah suci kami telah dibawa kembali oleh kami para saintis dari dunia luar kan? Ya. Meskipun pada dasarnya memang demikian, ada satu pengecualian. Jika aku mengingatnya dengan benar, catatan kuno Tanah Suci menyatakan bahwa sekitar 900 tahun yang lalu Tuan Suci yang baru sebenarnya adalah seorang murid dari Tanah Suci.
Pada saat itu, beberapa saintis bereaksi padanya sehingga dia terpilih sebagai Tuan Suci yang baru, tetapi sejak saat itu, situasi seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Jika seorang murid Tanah Suci bisa menjadi Tuan Suci berikutnya, kami para saintis tidak perlu pergi mencari kandidat lalu Xiao Lian dan yang lainnya. Tiba-tiba teringat nasib saudarinya, mata An Linger menjadi sedikit merah. Maaf. Yang Kai tergagap dengan canggung, tidak tahu bagaimana dia harus menghiburnya. An Linger menggosok matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan dirinya, ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, jika kamu bersikeras untuk tidak menjadi Tuan Suci, aku akan membantu kamu berbicara dengan Penatua Agung dan yang lainnya. Jangan repot-repot, kamu hanya akan membuang-buang waktumu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Karena Su Hui telah memutuskan bahwa aku adalah satu-satunya kandidat yang mungkin saat ini, tidak peduli apa yang kamu katakan itu tidak akan berhasil. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Yang Kai menghela nafas tanpa daya. Meskipun Su Hui tidak akan berani menggunakan pendekatan yang terlalu kasar, dia juga tidak akan menyerah apapun yang terjadi, menyebabkan Yang Kai tidak merasa sakit kepala kecil. Jika bukan karena umur dari masing-masing Tuan Suci dari Nine Heaven Holy Land begitu singkat, Yang Kai mungkin tidak akan memiliki masalah untuk mewarisi posisi itu. Setelah menjadi Tuan Suci dan meningkatkan kekuatannya ke titik tertentu, dia bisa saja membereskan Su Hui untuk menyelesaikan dendam di dalam hatinya. Tapi kekurangan untuk mewarisi posisi Tuan Suci sudah cukup untuk membuat Yang Kai pergi. An Linger tampak agak malu, alisnya sedikit berkerut saat dia berbisik, terlepas dari apapun, kamu harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Saintes Nan mungkin menunggu di luar, tidak aman bagimu untuk pergi sekarang. Tunggu beberapa hari lalu lihat situasinya lagi. Bagus, tampaknya itu satu-satunya pilihan. Yang Kai mengangguk, benar, aku harus merepotkanmu untuk mengirim pesan ke Soaring Heaven Sect untuk memberitahu mereka bahwa aku baik-baik saja sehingga mereka tidak khawatir. Yakinlah, aku pasti akan menyampaikan pesan kamu. An Linger mengangguk. Terima kasih. Tidak perlu bersikap sopan. An Linger tersenyum, suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik, berdiri dengan santai sambil berkata, kalau begitu kamu istirahat dulu, aku akan kembali dulu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku, aku akan membiarkan Su Hui mengaturnya untukmu. Setelah An Linger pergi, ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia diam-diam melepaskan Divine Sense ke sekelilingnya. Seperti yang diharapkan Yang Kai, istana memiliki sejumlah besar master yang tersembunyi di luar, diam-diam memantau setiap gerakannya. Yang Kai mencibir tetapi tidak peduli, dia tahu bahwa Su Hui akan memastikan pengaturan seperti itu. Namun, dia tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Nine Heaven Holy Land untuk saat ini. Seperti yang dikatakan An Linger, Saintes Nan mungkin menunggu di luar. Meninggalkan penghalang 9 puncak sekarang akan mirip dengan berjalan ke dalam perangkap maut. Sebelum dia bisa menemukan cara praktis untuk menghindari Saintes Nan, Yang Kai tidak ingin bertindak gegabah. Orang-orang di Nine Heaven Holy Land tidak memiliki niat jahat terhadapnya, mereka hanya ingin dia mengambil posisi Tuan Suci. Selama dia terus menolak dengan keras kepala, mereka mungkin tidak akan bisa memaksanya. Singkatnya, ini adalah pertarungan keinginan. Sementara itu, Yang Kai merasa dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan ranah kultivasinya setelah terobosan terbarunya. Setelah memutuskan tindakan jangka pendeknya, suasana hati Yang Kai terlihat membaik. Bersambung.